Saya waktu itu mendapat laporan dari Kadif Humas bahwa setiap tahun menjelang Hari Bayangkara 1 Juli, setiap tahun itu Humas Polri dalam rangka untuk mendorong dunia perfilman, sinematografi ya, yang relatif belum agak stagnan saat ini. Yang kedua, sekaligus media untuk untuk mendekatkan hubungan Polri dan masyarakat, maka Humas biasanya membuat namanya Police Movie Festival, festival film-film yang diorganisir, yang diadakan oleh polisi. Nah, kemudian kepanitiaannya itu sendiri bukan dari polisi, tapi dari kalangan perfilman. Juri-juri juga dari kalangan perfilman. Nah, kemudian biasanya yang dibuatlah film pendek, jadi 7 menit, 8 menit. Dan karena saat itu temanya yang lagi rame ini adalah mengenai masalah kebinekaan, sehingga tema yang dibuatlah Unity in Diversity, persatuan dalam keberagaman. Saya mendapat laporan itu tentu karena memang sudah program tahunan, fine, silakan go ahead, kemudian dilaksanakan oleh tim juri yang profesional, panitia yang profesional. Itu saja. Saya melihat niat baiknya adalah tadi untuk mendukung dunia perfilman, mendekatkan hubungan Polri dengan dunia perfilman dan juga masyarakat, fine. Nah, kemudian pada saat acara sendiri saya tidak hadir ya, karena saya ada banyak kegiatan lain. Saya kemudian mengetahui bahwa itu sudah selesai, dan kemudian justru tahu setelah ada heboh adanya cerita pendek, ada kritik-kritik ya, termasuk yang di media sosial. Saya sering nonton setelah media sosial. Setelah itu saya panggil Kadif Humas, menyampaikan bahwa film itu adalah satu di antara 241 film yang masuk ke panitia profesional tadi. Kemudian dari 241 film itu terpilih 20 film cerita pendek. Jadi yang buat masyarakat ini. Terpilih 241, dari 20 yang terpilih, dari 20 ini menurut tim juri yang terbaik adalah Aku yang lain ya. Kemudian menurut Kadif Humas, tim juri ini menilai itu yang terbaik karena banyak kriteria, mulai kriteria skenarionya, cerita, kemudian ada actingnya, kemudian pencahayaannya, settingnya, dan lain-lain yang paham tuh orang film. Mereka yang paham apa kosmetiknya, apalah namanya. Itu jadi banyak kriteria. Itu yang membuat itu dimenangkan. Dan kemudian setelah beberapa lama, di Humas menguploadnya di Facebooknya Humas. Dan itu mengundang kritik. Nah, dari situ kita kemudian meminta masukan-masukan dari banyak ahli dan lain-lain, termasuk mengklarifikasi ke tim juri maupun kepada sutradaranya. Dan ternyata film itu dibuat oleh sutradara yang orang Muslim juga. Namanya kalau salah Anto apa tadi panggilan Anto Galon gitu. Ya, kemudian dia sendiri berkonsultasi baik skenarionya termasuk tempatnya itu ya. Itu dengan pimpinan pesantren di Semarang, Kiai Budi Harjono. Bahkan Kiai Budi Harjono ini yang memberi judul Kau adalah Aku yang Lain. Kemudian menyiapkan tempat lokasi pesantrennya sebagai tempat syuting, itu adalah Kiai Budi Harjono ini. Jadi ya mohon maaf, ulama juga.
yang membuat ya. Jadi persoalannya adalah kritik ini muncul ketika saya bilang ada dua kelompok yang saya lihat ini yang mengkritik. Kritik pertama adalah yang natural. Yang natural ini spontan. Yang spontan ini persoalannya satu, mereka tidak melihat film itu seutuhnya. Tapi yang dimunculkan di YouTube itu hanya ada potongan-potongan yang dianggap menyudutkan umat Islam. Ini. Kemudian yang kedua, mereka ada yang mengkritik bahwa ini buatan polisi. Padahal bukan buatan polisi. Karena dianggap ini ada di Facebooknya Humas Polri, berarti buatan Polri. Padahal bukan. Yang ketiga, mungkin mereka ada yang sudah menonton lengkap, tapi ada titik-titik tertentu yang mungkin mereka memang menganggap ini adalah sensitif. Dan melihat bahwa polisi, ada yang tahu bahwa ini, oh ini bukan buatan polisi. Tapi, ya kok polisi nggak sensitif, kira-kira gitu. Ada juga yang begitu. Nah ini mudah dijelaskan. Jelaskan melalui klarifikasi bahwa yang membuat bukan polisi, sutradaranya Anto Galon maupun Kiai Budi Harjono menyampaikan apa sebetulnya keinginan mereka membuat film seperti itu. Mereka sudah menjelaskan bahwa ini ada sosok, biasa dalam satu film ada sosok yang protagonis, ada sosok yang antagonis, tapi dalam film itu yang antagonis cuma satu, yang figur Mbah. Sedangkan yang protagonis, yang melambangkan umat Islam yang sebenarnya itu mayoritas. Jadi ada saja memang yang minoritas, ada yang mayoritas. Dan kemudian sosok polisi yang tampil itu juga bukan polisi yang beneran. Itulah aktor yang mereka pilih sendiri tanpa tahu kita dipersepsikan sebagai polisi, ya. Tujuannya adalah mendorong, kita tanya mendorong agar Polri, anggota polisi, kalau ada masalah-masalah konflik seperti ini lebih berani. Jadi tujuannya justru bukan membuat polisi menjadi pahlawan, tapi mendorong polisi, yo kalau ada perbedaan pendapat yang rawan, polisi jadi harus berani menjadi penengah, mediator. Nah disitulah film itu, skenario itu terjadi. Nah yang repot Bang Gani, saya melihat ada kelompok yang lain yang mohon maaf ya, ini hasil penyidikan kita memang ingin menggoreng masalah ini dalam rangka untuk memojokkan Polri. Nah kenapa? Dia tahu ini bukan buatan polisi. Dia tahu ini skenario ini dibuat umat muslim juga, ulama lagi. Tapi memang sengaja ingin menggoreng polisi. Kenapa? Ya salah satunya mohon maaf, ini ada kelompok yang merasa bahwa sekali lagi menganggap bahwa Polri ini adalah salah satu penghambat bagi mereka untuk merubah NKRI. Oh ya tadi lagi dong. Ya sama. Kelompok itu juga. Kami tidak mengenal istilah warning shot, tembakan peringatan. Nggak ada. Yang kami lakukan adalah bagaimana menggunakan lethal, kekuatan, force, kekuatan yang bila perlu mematikan dalam rangka menghentikan ancaman itu.